lagi selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Oh ini Paulus bagaimana? Sudah lebih baik keadaannya Paulus? Puji Tuhan. Tadi malam dia manifest. Ya bukan ya. Dia sakit tadi malam. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita mulai pada pagi hari ini. Kita berdoa yuk sama Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, pujian, penyembahan kami. Dan kami akan dilayani firman Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Sumerman, Bapak urapi setiap kami, urapi Pak Pendeta Sumerman. Biarlah semua kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi persembahan yang harum, yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap mau menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu sama-sama kata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sambakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sambahan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama angkat tangan katakan,
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama angkat hatimu, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari angkat hatimu, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sekali lagi, siapakah aku ini, menjadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Agungkan Dia, sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami menjadi biji mata-Mu yang Engkau jaga, yang Engkau berkati. Oh Yesus, terima kasih
buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ikaralabakan namanya. Ini kami menyembah-Mu, ini kami memuji-Mu. Seumur hidup kami akan selalu setia mengiring Engkau Tuhan, percaya padamu Yesus. Karena maya nananamo, ya Roh Kudus, ya Yesus, kami bersyukur. Engkau begitu baik. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, yes, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi nyatakan,
kasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah Dia. Oh, muliakan Tuhan Yesus. Kami tetap percaya, sekalipun dalam lembah kekelaman, tetap percaya kepada Tuhan. Thank you Lord. Kami persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Sumerman. Selamat pagi Roh Kudus yang kekasih. Selamat pagi Roh Kudus yang kekasih. Bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu pagi hari ini. Terima kasih kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan di tengah-tengah kami semua. Kami rindu tanpa terkecuali Tuhan, semua pribadi kami mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih kepadamu, kami ada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan jika sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, sendengkan telinga kami mendengarkan sabda-Mu. Ajar kami Tuhan, bila melalui kebenaran firman-Mu, pesan-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan, dan iman kami terus mengalami pertumbuhan dalam pimpinan dan penghiburan Roh Kudus-Mu. Pengurapan-Mu ada di atas kami semua Tuhan pagi hari ini. Silakan Engkau berfirman Tuhan, karena kami siap mendengar. Segala hal yang menjadi kendala, kuasa-kuasa gelap, roh jahat, setan, iblis, mengganggu fasilitas kami, Zoom kami pagi hari ini dalam berbagai bentuk, kami tolak, kami usir, kami tengking di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah semua perhelatan kami, Zoom kami pagi hari ini, sehingga tidak mengganggu kami ketika kami menyembah Engkau, ketika kami bersekutu dan bergaul dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Sudah siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan dengan saya, amin. Ya, salam. Selamat pagi semua yang ada di Zoom pagi hari ini. Ya, semua sehat-sehat saja, semua baik-baik saja, amin. Ya, kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi renungan pagi hari ini, terambil dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ya, hanya ada beberapa ayat saja kita akan renungkan firman Tuhan ini. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 19. Ya, demikian firman Tuhan, sudah ada di layar nih. Silakan lihat di layar. Ya, dengan judul menyeberangi laut Tiberau. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat
Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Ayat yang terakhir, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya, sejauh itu firman Tuhan untuk kita semua. Kita ketahui kitab Keluaran ini adalah dicatat dan ditulis, adalah salah satu bagian dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, ya, oleh Musa. Ya. Dan kisah Keluaran inilah kisah yang dahsyat, yang luar biasa dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau saudara bisa renungkan, ya, saya juga paling suka membaca di kitab Keluaran ini, ya. Ini mengisahkan tentang di mana terakhir kalinya orang-orang Mesir, ya, termasuk di dalamnya tentara Firaun dan pasukannya, untuk menahan perjalanan orang Israel, ya, menuju ke tanah Kanaan. Ini kekuatan yang terakhir yang dikerahkan, saudara, ya, untuk merintangi perjalanan mereka agar mereka kembali ke Mesir, ya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa perjalanan mereka ini diliputi dengan dahsyat, dengan luar biasa, ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai mereka, ya. Dikatakan ketika mereka sedang berada di pinggir Laut Tiberau, ya, kalau dikatakan laut itu bukan sungai, ya, bukan jarak yang dekat, ya. Kalau di Kahayan itu kan dekat saja, berenang juga bisa sampai, ya. Tetapi lebih luas sungai, ya, di Setatas ini, ya, dibandingkan Sungai Kahayan, ya. Sungai Kahayan masih gampang kita berenang untuk menyeberang kalau di Sungai Kahayan. Nah, kalau di Sungai Tatas ini, ya, sangat lumayan luas gitu, ya, lumayan luas. Sehingga kalau kita menyeberang dengan berenang itu sangat melelahkan sekali. Nah, kalau dikatakan laut, artinya saudara, artinya bahwa ini sangat luas sekali, ya, sangat luas, bahkan hampir tidak kelihatan sebelahnya, ya, kalau dikatakan laut. Nah, mereka sedang berada di pinggir, di tepi Laut Tiberau ini, saudara, ya, Laut Tiberau ini, di mana situasi ini di belakang mereka ada pasukan Firaun, ya, yang sedang apa namanya, yang ingin menangkap mereka kembali, ingin mengembalikan mereka ke Mesir, saudara, ya. Dan di sebelah kiri kanan mereka itu padang gurun, di depan mereka itu laut Kolsum atau Laut Teberau, ya. Saya tidak bisa membayangkan, ya, keadaan itu. Tentu mereka pasti ketakutan, ya. Pasukan Israel ini pasti ketakutan dan gentar luar biasa. Sehingga kalau kita katakan melihat pada ayat yang ke-15 ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, bayangkan Musa sebagai pemimpin mereka pun berseru-seru kepada Tuhan, ya. Apalagi pasukan atau orang Israel yang di bawah pimpinan Musa. Mereka sangat gentar dan ketakutan, saudara. Dalam situasi yang seperti ini, seolah-olah mereka sedang kepepet, ya, seolah mereka sedang kepepet. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kalau bagi Tuhan ini perkara kecil saja. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang Israel ini ketika kita berada di padang gurun. Tapi salah satu hal jalan keluar yang ada, di kiri kanan mungkin tidak ada jalan keluar, di depan apalagi, apa yang harus kita lakukan?
ya, hal yang paling mudah kita lakukan adalah ke atas. Artinya kita mencari pertolongan yang ke atas. Kalau kita membangun rumah, misalkan ya, membangun rumah saja, kalau tanah kita kecil, kita nggak mungkin melebarkan rumah kita itu lagi ke kanan, kiri, muka, belakang, nggak mungkin. Semuanya itu adalah batas tanah orang. Yang paling gampang apa? Kita bangun ke atas. Mau berapa meter, berapa puluh meter ke atas, bebas, nggak ada hambatan, nggak ada larangan, ya, nggak ada larangan. Nah, begitu juga kita secara rohani. Selalu ada jalan ke atas, saudara. Jalan ke atas itu jalan kepada Tuhan, cari Tuhan. Nah, saudara kekasih, dikatakan di sini, ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Saudara, Musa berseru-seru dengan umat Israel itu, berseru berteriak kepada Tuhan, bercampur aduk dengan ketakutan juga, saudara. Ya, mereka hampir lupa dengan apa yang ada pada mereka. Ada pada mereka apa? Kalau boleh saya berikan tema firman Tuhan renungan pagi hari ini adalah aktifkan, ya, atau yang mana yang bisa diambil, aktifkan, efektifkan, fungsikan, pakai atau pergunakan fasilitas kerajaan Allah yang ada padamu, ya. Padahal tongkat itu dipegang oleh Musa. Tongkat itu pernah sudah diurapi oleh Allah. Sudah ditaruh oleh Tuhan kuasanya. Kalau kita berbicara hari ini, ya, kita semua pegang tongkat. Tongkat itu berbicara kuasa Allah. Amin. Jadi semua ada pada kita selaku orang-orang percaya kepada Tuhan. Apalagi sudah lahir baru. Kita semua sudah pegang tongkat. Tinggal kita mau pergunakan, efektifkan, fungsikan, pakai atau pergunakan fasilitas itu, ya, untuk memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Nah, saudara, kan gampang. Cuma terkadang kala kita tidak menyadari kita sedang memiliki tongkat itu dalam kehidupan kita. Saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, ya, sudah memiliki tongkat itu. Yakin dengan iman. Cuma kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadarinya. Kalau kita sadar bahwa kita memiliki tongkat itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memiliki kuasa Allah, tongkat itu bicara kuasa Allah, urapan Allah ada kita, kapanpun kita bisa pergunakan, dalam situasi apapun kita bisa pergunakan. Ya, kita tidak berarti mengambil alih pekerjaan pendeta, beda dengan mengambil alih pekerjaan pendeta itu lain, lain. Ya, ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya mendengar tadi saudara Paulus sakit, ya. Nah, ketika sakit seperti itu bisa kita fungsikan tongkat itu, ya, untuk kita lepas. Kita bisa mengefektifkan tongkat itu, fasilitas itu, ya, untuk mengusir sakit penyakit. Kalau engkau sedang mengusir sakit penyakit dalam nama Yesus, berarti posisimu itu sudah sebagai anak, sebagai raja, sudah secara rohani. Jadi harus bertindak. Selain kita berseru, juga harus bertindak. Boleh berseru, ya, bukan tidak boleh, tetapi juga bertindak, mengaktifkan, mempergunakan kuasa yang ada pada kita. Kuasa itu ada padamu, ada pada kita semua, saudara. Semua ada. Tinggal kita aktifkan kuasa itu. Ada banyak orang Kristen yang mengalami menderita, tidak pernah mengaktifkan kuasa Tuhan itu. Padahal sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau kita melihat pada ayat-ayat pada Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya percaya kita semua sudah menerima Yesus, amin. Ya, sudah menerima Yesus. Dan tanda-tandanya kelihatan semuanya. Bila kita bersemangat kepada Tuhan, ada tumbuh cinta mula-mula, ya, kita mengiring Tuhan tanpa mengenal waktu, melelah tanpa mengenal capek, tapi kita tetap bergairah, tetap bersemangat. Itu tandanya bahwa Yesus sedang ada dalam hidup kita semua. Artinya dengan Yesus hadir di hati kita,
maka kuasa itu otomatis ada pada kita masing-masing. Semua ada. Tinggal kita mengaktifkan, mempergunakan kuasa itu. Kalau sakit, usir dalam nama Yesus. Ya, kita sedang mempergunakan kuasa itu. Tongkat itu ada pada kita masing-masing. Di dalam nama Yesus, sembuh. Ada banyak orang percaya tidak berani bertindak, saudara. Tidak berani bertindak. Mereka hanya berseru saja, teriak-teriak saja. Bukan tidak boleh. Oke, bagus. Iya, ada firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan memberikan keselamatan kepadamu. Berseru itu penting juga. Tetapi dikatakan ada berseru, ada juga bertindak. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak mendengar seruannya, tapi perlu tindakan profetik kita kepada Tuhan itu penting. Penting sekali. Dikatakan di situ Tuhan perintahkan kepada Musa, tongkat itu ada di tangannya. Dikatakan di situ ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tongkat ini, saudara, yang harus difungsikan. Sekarang apa yang menjadi masalah dalam hidup kita? Saya mendengar Ibu Sainah Sirait sedang membuka rumah makan atau katakanlah restoran gitu ya. Ya, selain juga berdoa, cobalah melakukan tindakan profetik juga. Ya. Urapi, gitu ya, itu tindakan profetik. Tidak harus pendeta, urapi dengan minyak atau dengan air, doakan dulu, ya. Lalu mungkin percik atau mungkin minyak dioles-oles semua di ambang pintu, semua kursi, semuanya, ya. Atau mungkin kita punya rumah, seringkali katanya rumah itu ada yang rumah yang berhantu, ya. Ya, coba lo mulai bertindak dengan iman, tindakan profetik, ya. Efektifkan kuasa Tuhan, pakai tongkat Tuhan yang ada pada kita semua, saudara. Ya, urapi rumah kita. Ya, lakukan pengurapan dengan iman dalam nama Yesus. Percayalah saudara, maka rumah itu pasti akan clear. Ya, fungsikan kuasa Tuhan yang ada pada kita semua. Supaya kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, sudah jelas ayat firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow, saudara. Artinya kuasa itu ada pada kita. Cuma seringkali keraguanlah yang membuat kita tidak bisa bertindak, ya, memanfaatkan fasilitas itu. Kita memiliki fasilitas itu. Engkau memiliki fasilitas itu. Semua kita punya. Cuma ada yang lebih spesifik, ya. Ada yang lebih spesifik. Tapi minimal apa yang menjadi keperluan kita tiap-tiap pribadi, ya, itu pasti ada pada diri kita masing-masing. Semua ada. Sejak kita menerima Yesus, sejak kita mengiring Yesus, ya, sejak kita percaya kepada Yesus dengan serius dan sungguh-sungguh, percayalah. Apa masalahmu hari ini? Apa masalahmu hari ini? Bila ada sesuatu yang tidak nyaman, jangan mengeluh, tapi cobalah bertindak dengan iman. Cobalah bertindak dengan iman. Lakukan, ya. Sebab tongkat Allah ada pada kita semua. Urapan Roh Kudus ada pada kita semua. Tinggal kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dikatakan di sini, saudara, bahwa di satu sisi, ya, kita melihat Tuhan itu memberikan pertolongan kepada orang Israel, tapi di sisi lain Tuhan pun juga mengizinkan musuh ini mengejar mereka sampai batas yang terakhir. Ya, ada banyak orang-orang yang baru bertobat, ya. Ada batas terakhir, saudara, yang klimaks masalah itu seperti menghancurkan sama sekali. Tetapi itu sebenarnya percayalah dan sadarilah itu awal, saudara, dari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Bahkan sejak kita mulai percaya Yesus, semakin meningkat, baru memulai sungguh-sungguh. Ya, beda dengan antara Kristen dengan yang sungguh-sungguh percaya, beda. Sebelum kita sungguh-sungguh, semua aman-aman saja, semua baik-baik saja, ya, semua biasa-biasa saja. Tapi sejak percaya Yesus semakin meningkat intensitas daripada pergumulan, persoalan semakin tajam, ya, dan itu memang cara iblis. Tetapi itu sebenarnya adalah
langkah awal untuk menerima kemenangan daripada Tuhan, kemenangan telak. Begitu juga dengan orang Israel ini. Ini klimaks sama sekali, tetapi ini akhir, ending daripada mereka lepas, merdeka dari persoalan yang akan mereka hadapi. Kita lihat ini hal yang terakhir yang paling sentral, saudara. Dikatakan di 1:17, tetapi sungguh, kata Tuhan, aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Di satu sisi Tuhan ingin melepaskan mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, memberkati mereka. Tapi di sisi lain dikatakan di sini, ya Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Ini aneh ini ya, satu permainan yang luar biasa. Tapi ini cara Tuhan yang ajaib. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maksud Tuhan mengizinkan semua hal dalam hidup kita yang tidak mengenakan adalah untuk dengan maksud supaya Dia menyatakan kemuliaannya kepada kita. Ya, pernah mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa? Ya, harus bertekun, harus setia. Tetap iring Tuhan, masalah apapun yang terjadi. Ya, tetap ikut Tuhan, tetap iring Tuhan, dan jangan mundur, jangan mundur. Jalan terus, saudara. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kalau kita lihat pemandangan, saudara, orang Mesir ini termasuk Firaun, ya, ada 10 tulah ya yang luar biasa dan dahsyat di Mesir itu, saudara. Ya, tetapi yang heran saya mikirnya, ya, mereka tidak pernah bertobat. Mereka tidak pernah berbalik dan percaya kepada Tuhan Allah yang dahsyat yang disembah oleh orang Israel. Tidak pernah, saudara. Jujur saya bilang, memang orangnya keras kepala. Memang di dunia ini, saudara, ada bangsa yang akan dibinasakan. Yang sengaja Tuhan tidak izinkan bertobat, yang memang akan dipersiapkan untuk dibinasakan. Ada, saudara. Ya, harusnya kalau menurut kita, kalau begitu dahsyatnya Tuhan bekerja di Mesir, ada 10 tulah yang luar biasa. Ya, kalau saya akan bertobat. Saya akan percaya kepada Allahnya orang Israel. Ya, ini mereka nggak pernah bertobat. Bahkan untuk yang terakhir kali dikatakan di sini, Firaun membawa pasukannya untuk menangkap kembali orang Israel dan mengembalikan ke Mesir. Itu pikiran mereka. Dan kalau kita melihat orang yang diikat oleh iblis, saudara, kalau kita berkata bahwa Firaun ini iblis dan pasukannya, saudara, orang yang pernah terikat dengan kekuatan kuasa iblis itu, saudara, susah untuk lepas. Ya, tetapi kalau dia memiliki komitmen yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, ya, percayalah pasti akan bebas. Walaupun ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ayat yang ke-18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Ayat 18, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Luar biasa ini pembelaan Tuhan bagi mereka. Sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, sangat dahsyat dan luar biasa. Makanya saya percaya kita semua ini, saudara, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kita aja yang nggak tahu di alam roh itu kayak apa Tuhan itu bergerak dan bekerja, membela dan menolong kita semua. Makanya jangan mudah mundur, saudara. Ada masalah, kecewa, ada masalah, tawar hati, ada masalah, putus asa. Ya, kita jangan mundur. Percayalah Tuhan ada di pihak kita. Sebagaimana kalau kita baca di pemandangan orang Israel ini, pertolongan Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah situasi mereka ketakutan, mereka berteriak, berseru kepada Tuhan. Justru malaikat Tuhan pindah posisi di belakang mereka antara orang pasukan Mesir, pasukan Firaun, dan orang Israel. Wow, luar biasa sekali. Terjadi kegelapan yang luar biasa. Sehingga di antara mereka tidak bisa saling menyeberang. Ini kan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sebelum kita menerima pertolongan Tuhan, jangan mudah kita untuk mundur terlebih dahulu, saudara. Sebelum kita mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bertahanlah kita senantiasa. Ya, bertahanlah senantiasa.
Ada sakit penyakit mungkin, sakit pinggang, sakit apapun. Cobalah kita manfaatkan, fungsikan, efektifkan kuasa Tuhan yang ada pada kita. Cobalah kita taruh tangan kita di mana ada yang kita rasakan nggak enak. Ya, nggak enak. Cobalah dengan iman. Fungsikan iman kita semua. Percayalah, tangan orang percaya itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca terus ini ayat firman Tuhan, saudara, kita melihat benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang Israel, saudara. Dan ternyata ketika Musa mentaati perintah Tuhan, dia mengulurkan tongkatnya, saudara. Terjadi mujizat, laut itu terbelah. Semalam-malaman itu, saudara, airnya sebak, berpisah kiri kanannya. Dan mereka berjalan seperti di tanah kering. Luar biasa, tidak seumur-umuran saya tidak pernah mendengar ada situasi yang seperti ini. Selain ada dalam Alkitab. Sejarah perjanjian lama ini, saudara. Dahsyat sekali dan mereka menyeberang. Kita bisa membayangkan 600.000 orang, saudara, yang berjalan itu. Membawa anak, membawa kambing domba, harta benda, saudara. Tidak secepat yang kita bayangkan. Di zaman itu nggak ada becak, nggak ada nggak ada mobil, nggak ada taksi, saudara, nggak ada bis. Sekarang kan mudah kan, berangkat pelayanan ya pakai mobil, rombongan. Ya, kalau dulu nggak ada yang seperti itu, semua jalan kaki, menyeberang di Laut Kulsum yang sudah dibelah airnya ini, saudara, tidak mudah sama sekali, karena luas dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tetapi kuasa Tuhan ada di pihak mereka. Ya, ketika mereka sampai akhirnya dengan perjalanan yang luar biasa di seberang sana, saudara. Ya, dan pasukan Mesir mengejar mereka dan berada di tengah-tengah laut itu, saudara, di tanah yang kering, dan mereka begitu kesulitan. Orang Israel mudah, tapi mereka kesulitan. Dan dikatakan kalau kita sudah baca lagi seluruh ayat ini, kisah ini, saudara, di mana malaikat Tuhan turun mengacaukan mereka, menahan kereta dan lain sebagainya, sehingga mereka sangat sulit dalam perjalanan itu ketika mereka berada di tengah-tengah laut itu, saudara. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa, taruh tongkatmu agar airnya kembali. Kalau kita baca semuanya, Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaan. Fungsikan tongkat Allah yang ada padamu. Percayalah, masalahmu satu demi satu, walaupun mungkin datang silih berganti, pasti akan selesai. Satu demi satu. Walaupun silih berganti nggak habis-habis. Kita di dunia ini nggak pernah habis dengan masalah. Selalu ada. Selalu ada. Sakit kadang datang. Ya, kadang pergi, kadang sembuh, kadang sehat, kadang sakit. Itu wajar kita hidup di dunia ini. Tetapi kita fungsikan, saudara, kuasa Tuhan yang ada pada kita. Percayalah, itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Setiap hari, ya setiap saat, setiap waktu. Kapanpun kita bisa pergunakan, kita fungsikan kuasa Tuhan yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini firman Tuhan singkat untuk kita. Biarlah kita beroleh kekuatan dari itu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepadamu buat kebenaran firman Tuhan yang indah pagi hari ini. Kami mau belajar, Tuhan, agar supaya kami mengefektifkan kuasa Tuhan, mempergunakan kuasa Tuhan, memakai kuasa Tuhan itu untuk menjadi keperluan pribadi-pribadi kami, sehingga kami bijak dalam menghadapi setiap masalah pergumulan yang ada. Dan dengan kuasa Tuhan itulah kami memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya kami sudah menerima kuasa Allah dalam hidup kami. Sejak kami percaya kepada Tuhan, sejak kami melangkah Tuhan bersama dengan Engkau, sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuasa Allah ada pada kami semua, ada pada kami semua, Tuhan, dan kami sudah miliki dengan iman. Dan fasilitas kerajaan surga itu ada pada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Tolong kami, pimpin kami untuk memfungsikannya, Tuhan, seefektif mungkin, agar kemuliaan Allah dinyatakan dalam kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Seberapa kami ada di dalam Zoom ini, Tuhan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sakit. Kami menerima kuasa-Mu untuk mengusir sakit penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sedang bergumul dengan masalah, dengan pergumulan, dengan persoalan. Kami menerima tongkat-Mu, Tuhan. Kami memiliki tongkat-Mu, dan kami bertindak dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti sampaikan firman Tuhan, tapi Allah Roh Kudus akan mengajar kami lebih jauh dan lebih dalam.
Terima kasih Bapa, kami kembalikan pujian, hormat, syukur bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Sumerman. Luar biasa sekali ya. Bapak Ibu Saudara, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Gunakan, efektifkan kuasa yang ada pada Tuhan di dalam hidup kita ya, tongkat itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi yang sakit, ayo diaktifkan kuasanya. Amin. Wih, dahsyat luar biasa ya. Haleluya. Yang penting mental kita tidak kalah dari masalah. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Sumerman, kami sangat diberkati. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, membawa bangsa negara kami. Berkati Indonesia, berkati pulihkan negara kami, biar negara kami mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Kami minta Tuhan, biar bangsa kami mengalami berkat-berkat-Mu. Kalau hari-hari ini ada suatu negara yang mengklaim bahwa negaranya memiliki area atau wilayah yang hampir terkena Indonesia, bahkan negara lain pun terkena. Bapak, kami minta lindungi bangsa kami, lindungi garis-garis batas bangsa kami, biar apa yang menjadi hak milik bangsa kami, Tuhan berkati, Tuhan berkati, biar tidak dicuri oleh bangsa-bangsa yang tidak bertanggung jawab. Kami minta berkati Indonesia yang katanya di bulan September dan Oktober nanti ada konspirasi mengenai virus lagi. Bapak, kami berdoa biar Indonesia mengalami perlindungan daripada Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, lindungi bangsa kami, biar itu hanya berita hoax Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami tolak setiap rencana-rencana dunia yang ingin meruntuhkan lagi dengan pandemi. Kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami minta kedamaian, kami minta kesatuan, kami minta berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat bangsa kami. Terima kasih, berkati bangsa kami dengan gereja-gereja-Mu, biar gereja-gereja Tuhan yang saat-saat hari-hari ini banyak sekali dipersulit izinnya. Kami berdoa biar gereja yang terkena dampak tersebut, yang harus mengalami persekusi, kami berdoa kuatkan gereja-gereja itu Tuhan. Apapun denominasi mereka, ketika mereka meninggikan Allah, biarlah mereka dilindungi oleh Tuhan. Kami mengampuni orang-orang yang sekiranya menghalang-halangi pemberitaan Injil, yang menghalang-halangi umat Kristiani untuk berdoa.
hanya di rumah berdoa dan mereka mengalami persekusi, mereka mengalami aniaya. Tuhan, tolong mereka, tolong mereka. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami berdoa untuk pemerintah, Menteri Agama, agar bekerja dengan baik dan melindungi untuk kebebasan beragama di dalam negeri ini. Tuhan, berkati bangsa kami dengan kerukunan, ampuni bangsa kami. Terima kasih Bapa. Gereja-gerejamu biarlah mengajarkan yang benar kepada umat-umat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk gereja kami yang ada di Geopos, yang ada di Palangkaraya ini, baik onsite maupun online. Kami berdoa agar Postpay ini semakin berkembang dan melakukan kehendak Tuhan, sampai Tuhan memberkati dengan jiwa-jiwa yang baru, sampai Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Aku bernubuat, bahkan dari gereja kami ini Tuhan, orang-orang disembuhkan, orang-orang menjadi percaya, bahkan orang mati akan dibangkitkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membawa pembangunan gereja kami, pastori, gedung serbaguna, apapun itu Tuhan, kami minta mulai dari pembangunannya Tuhan berkati, mulai dari biayanya Tuhan cukupkan, sampai kepada izinnya kami minta permudah Tuhan. Pertemukan hamba-Mu ini yang akan mengurusnya dengan orang-orang yang Tuhan tunjuk, dan Tuhan yang menolong kami. Permudah semuanya Bapa, kami minta. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu di GBI Choir ini, biar mereka mengalami hadirat Allah, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, dan mereka semuanya diberkati dan memberkati orang lain. Yang memiliki usaha Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini pelanggan mereka bertambah banyak. Hari ini customer mereka bertambah. Pendapatan mereka mengalir, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja sebagai pegawai Tuhan juga memberkati. Yang masih kuliah, sekolah, Tuhan juga menolong, mengurapi, mampukan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka sebagai pelajaran mahasiswa. Biar Tuhan yang menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang masih anak-anak, masih bayi, Tuhan yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Kami berdoa untuk GBI Saitatas Tuhan, di mana Pak Sumerman melayani di sana. Kami minta damai sejahtera-Mu mengalir, sukacita Allah mengalir. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sumerman. Berkati dengan jiwa-jiwa baru di gerejanya. Kami minta di dalam nama Yesus, biar di gerejanya berlimpah hadirat Allah, dan urapan itu yang akan menarik jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan selalu ke dalam tangan-Mu seluruhnya hari ini. Kami mau mengandalkan Tuhan. Sertai kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Saudara kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk kegiatan gereja hari ini adalah malam nanti kita akan komsel. Ini hari Jumat, this is Friday. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita datang ke base camp, ya, komselnya di base camp pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu Saudara, ayo datang ya. Dan malam ini tidak ada online
ya, kecuali besok ada komsel online. Demikian pengumuman, biarlah hari ini rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya, ya, pesan saya untuk di luar daerah, terima kasih untuk kesetiaan Ibu Saina Sirait, Ibu Indri, ya. Ada tadi saya lihat Ibu Indri, ya. Lalu ya ini Ibu Indri nih, ya. Lalu Aca, Bu Indri yang ada di Bogor, Aca yang ada di Medan, tetap setia, ya. Ada lagi nggak? Udah ya, itu aja ya. Tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati ya. Yang ada di Pulang Pisau, di Kapuas, Pak Sumirman, Tuhan juga memberkati luar biasa. Oke, itu aja. Mari kita saling menyapa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ramah-tamah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Pagi, memberkati. memberkati semuanya. Berhasil, sukses, makmur, beruntung dalam semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Mina, Oi, Andri, Henry. halo. Semangat Henry. Semangat Pak Mahanaim Daud. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Asap ya, Pastor. Asap ya. Iya. mana? Di rumah Bapak kerasa ya Pak? Iya. Soalnya kan dekat. Dekat ya. Hmm. Di daerah Pales 10 ya Pak? Iya. Ya, terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk asap ya di Kalimantan ini, supaya Tuhan berikan hujan dan menolong. Amin. Ya, Bu Saina tetap semangat untuk usahanya. Kami dukung doa. Ya, ya. Hari ini lebih banyak konsumennya. Bu Saina. Amin. Tuh. Doa Bu Haleluya. Suri. Wah, luar biasa. Yang sekolah selamat sekolah ya. Oksan. Well. Ini Oksan, menghibur Oksan. Kopi saya Di Palangkaraya belum ada ini ya, anak sekolah wajib masker belum ya? belum kali, belum. Belum kayaknya ya. Aca di Medan nggak terasa Aca di Medan. Ya pakai aja, pakai Hujan terus. Di beberapa Medan hujan terus Pak. Medan itu hujan terus. Teman saya ke Kuala Namu malah kena turbulensi luar biasa badainya. Lah kita di sini malah kering. Oh iya Pastor, Aca hari ini ulang tahun Pastor. Happy birthday Aca. Kita berdoa nih buat Aca nih. Iya. Ya. Mana nih? ABD ya. Jadi Aca. Tuhan Yesus Iya. memberkati. Happy birthday Aca. Yuk kita doa yuk. Buat sebentar yuk buat Aca. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini buat Aca, dia berulang tahun. Kami berdoa biarlah imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Berkati dia, urapi dia menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa, taat kepada Tuhan dan berdampak bagi keluarga. Satu orang diselamatkan maka seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami minta waktu yang terbaik, urapi dia, mampukan, berikan keberanian seperti Paulus memberitakan kabar Injil
Injil kepada orang-orang di Roma. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur biarlah dia mengalami berkat, mengalami Amin. kasih setia, mengalami pertolongan, mengalami peninggian daripada Tuhan. Amin. Berkat itu mengalir buat Aca di dalam nama Yesus, panjang umur dan sehat selalu. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, Tuhan berkati aja. Berapa usianya Aca? 11, Pak. Wah, masih muda, masih panjang. Yo, masih panjang, Pak. Pak Robi juga masih 17 tahun kan? Amin. Semangatnya luar biasa. Kalau di surga nggak ada umur orang, Pastor. Iya. Muda semua. Wih, sehati kita nih Pak, sama-sama biru kita. Ya. Gak ada janjian kita ya. Anak laki-laki itu memang suka biru. Pak Sumerman aja ini yang merah di hari ini. Tapi sebenarnya hobi saya biru juga kok. Oh biru ya Pak. Saya biru, bener. Bener. Anak Ya. biru. Haleluya, haleluya. Jeneri, ayo semangat Jeneri. Luar biasa Jeneri ini, ya. Ngantuk badai tetap, Semangat. ngantuk badai tetap tegap dia. Saya bilang tadi malam waktu apa namanya AMD, dia kan online. Saya bilang, kamu ini nelan linggis kah atau nelan ulin? Ini tegap, ya tidak tergoyahkan. Wih, mantap. Kalah saya bilang. Kalah saya dari kamu. Kalau saya ngantuk bisa sempoyongan begini. Iya. Luar biasa. Ya. Mana nih Paulus? Paulus, bagaimana keadaanmu? Paulus ini kemarin itu Pak, apa keracunan dia? Apa namanya? Tapi katanya sudah lebih baik sih. Haleluya. Keracunan apa itu? Makanan. Iya, makanan dia datang itu resepsi gurunya nikah, makan sate kebanyakan, habis itu muntah-muntah sampai 7-8 kali. Kasihan juga liatnya. Teman-temannya yang lain juga mengalami hal yang sama Pak, tapi nggak separah dia karena dia banyak makannya, lebih banyak makan satenya. Kan memang enak kan sate. Makanya makan sate itu sate Pastor Alfa saja, jangan yang lain. Kan Aduh. belum dimasak, kan belum dibuat. Susah juga, belum dibuat mau makan apa kan. Untuk netralkan begitu tuh minum susu aja, susu enak ke saset gitu loh. Iya, Netralnya. Iya. Banget. Iya. Dia yang muntah, saya minum susunya Pak kemarin. Dia sembuh ya. Tapi dia sembuh ya. Kacau dunia persilatan nih. Tapi yang aneh dia sembuh ya. Ya, udah saya antar dia pulang kemarin Pak, Ya, dibeliin ya. obat. Walaupun Pak Alpai minum susunya. Dikasih obat apa tuh Pak? Metacloropamid ya. Ya. Nah, Itu dia. anti muntah itu. Iya, bukan anti anti muntah. muntah. Iya Pak. Betul. Bukan anti racunnya, bukan. Anti muntah aja. Iya. Saya mau kasih dia anti miskin sebenarnya. Cuman udah habis obatnya. Aduh. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu aja kita ya fellowship kita. Tetap semangat semuanya. God bless you.